Saudara-saudara, kali ini kita akan membicarakan pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran itu tercatat dalam Injil Markus 1 ayat 35 sampai 39. Di bagian penutup nanti kita akan sedikit mengutip uraian Rasul Paulus dalam Kolose 2. Sudah jamak kita mendengar pengkhotbah dan pengajar katekisasi. Mereka mengatakan Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk mencari domba yang hilang. Ada yang mengatakan Yesus sedang mencari penuai, sedang mencari penjala manusia, untuk memberitakan Injil dan mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Kali ini kita akan bicara juga bagaimana Tuhan mempersiapkan pelayanan itu hingga dapat menjangkau domba yang hilang. Tuhan Yesus berusaha memberi pengajaran sederhana, materi sederhana dan tindakan sederhana agar mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh para murid dan pengikutnya. Kebiasaan-kebiasaan kecil dan baru coba disisipkan dalam upaya membangun kebiasaan yang baik. Murid-murid dengan latar belakang pendidikan sederhana dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Yesus tetap memberi contoh sekalipun tidak senantiasa diikuti oleh murid-muridnya. Misalnya saja kebiasaan bangun pagi ini. Injil Markus pasal pertama ayat 35 sampai 39 mencatat kebiasaan Tuhan dalam memulai pelayanan. Tuhan Yesus memulai hari dengan persiapan sederhana. Ia bangun pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Pagi-pagi dan masih gelap adalah waktu lelap bagi istirahat seseorang. Namun, Yesus memilih untuk bangun. Ia mencari tempat sunyi untuk berdoa. Barangkali ia melakukan ini setiap hari, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kita mengikuti kebiasaan ini, maka akan mendatangkan banyak manfaat. Memang ada para pelatih pengembangan diri yang menyarankan agar tidur cukup 8 jam sehari. Bangun tidur jangan sampai mengurangi waktu itu. Orang boleh bangun lebih siang demi memenuhi kebutuhan tidur dari tubuh seseorang. Jadi bangun lebih siang juga mendatangkan manfaat. Kali ini kita akan membahas sisi lain dari bangun pagi. Kita akui aktivitas ini akan mengurangi waktu tidur, tapi akan menambah waktu persiapan. Pagi hari adalah waktu persiapan. Pikiran kita belum begitu sibuk, seolah masih fresh dan belum banyak yang mengganggu konsentrasi. Saat itulah kita punya kesempatan melihat diri sendiri dan melihat Tuhan. Saat pagi itulah kita bisa mengucapkan afirmasi. Kita bisa ucapkan penegasan berkat setiap pagi. Kita ucapkan kesehatan dan kebugaran untuk pagi ini, ekonomi yang lancar, usaha yang diberkati, serta kegembiraan dan semangat dalam bekerja. Afirmasi itu kiranya didengar juga oleh Yang Maha Tinggi, sehingga kita beroleh berkat dan dukungan surgawi. Doa adalah salah satu cara melihat harapan-harapan yang selama ini kita rumuskan tapi belum terungkap, atau sudah terungkap tapi belum tajam dan belum fokus pada apa yang kita impikan. Semakin rinci dan jelas suatu harapan, maka semakin mudah suatu harapan diwujudkan. Ekspresi doa juga bisa berbeda-beda. Ada yang mengungkapkan kata-kata dalam tangis, ada juga yang mengungkapkan dalam keheningan. Ekspresi itu mudah dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Ekspresi ibadah hanya diketahui diri sendiri. Dalam situasi tertentu, doa juga menjadi sarana kita mengakui kesalahan, kelalaian, dan dosa-dosa pelanggaran yang masih kita ingat. Dosa ibarat kerikil yang bisa membesar dan menjadi batu sandungan. Bila tidak dibiarkan akan mengganggu relasi dengan Tuhan.
Setiap kelalaian dan kesalahan yang kita perbuat, marilah untuk diakui dan dibawa kepada Tuhan. Dalam doa itu kita mengakui dosa dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Kita serahkan diri ini kepada yang hidup. Setelah mengaku dosa dan berkomitmen berbalik kepada Tuhan, maka kita akan beroleh pengampunan dari Tuhan. Doa menjadi pupuk hubungan dengan Tuhan. Makin terbuka kita berdoa, maka makin telanjang diri kita. Kita bisa melihat motif lain yang bisa sangat berbeda dari kehendak Elohim. Misalnya pada doa di Taman Getsemani, terungkap Yesus yang ingin cawan itu lalu daripada Tuhan. Kadangkala sifat manusiawi kita juga menginginkan kepuasan jasmani dan kenikmatan duniawi yang mungkin dibalut dalam kemasan rohani. Entah disadari atau tidak, orang akan mengharapkan keinginan dan kenikmatan itu dipenuhi. Bahkan motif itu bisa saja terungkap dalam doa. Tetapi kehendak Elohim diungkapkan, bahwa Elohim punya rencana dan kehendak lain. Apa yang diungkapkan Yesus dalam doa pagi itu tidak dicatat oleh penginjil Markus, seolah itu adalah ritual biasa dan rutin dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang istimewa, tapi dampaknya luar biasa. Selain membuat suasana mendukung untuk melihat batin, rupanya momen itu digunakan untuk merenungkan kembali kehendak Tuhan. Barangkali kita sudah tahu kehendak Tuhan itu apa saja, larangannya apa saja. Namun kadangkala kita lupa bahwa kondisi itu berpeluang menyeret kita ke dalam lubang ketidaktahuan kehendak Tuhan. Bisa saja kita sombong dan merasa tahu semuanya. Rupanya setelah berdoa, membaca rencana dan mendapat insight dari Tuhan, maka menjadi jelas apa yang harus kita lakukan. Tujuan pengajaran Yesus kemudian terungkap. Ia datang untuk memberitakan Injil, sederhana sekali dan mudah untuk diingat. Semoga dengan mudah diingat oleh orang-orang percaya, karena dalam beberapa kesempatan pada akhirnya kita juga diperintah untuk memberitakan Injil. Pemberitaan kabar baik sejatinya sudah dilakukan sejak Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Di Kapernaum, Injil memiliki proses komunikasi yang baru dari Taurat. Taurat disampaikan oleh para ahli dengan pengajaran detail, menakutkan bila tidak dipatuhi. Sementara itu, para pendengar pengajaran Yesus melihat adanya pergerakan batin, sehingga mereka menyebut Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Untuk memberitakan Injil, Yesus tidak sendiri. Pada awal perikop, Yesus tidak pergi ke tempat sunyi sendirian. Ada murid-murid yang menyusul dia. Pada kesempatan inilah Tuhan memapar bahwa rombongan itu harus pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota terdekat untuk beribadah dan memberitakan Injil. Saudara-saudara, rupanya pemberitaan seperti ini akan lebih efektif kalau kita mampu membentuk tim dulu, atau minimal mengkomunikasikan kepada orang lain, minta pendapat dan masukan, hal-hal apa saja yang bisa diperbaiki dalam rencana itu. Membentuk tim kerja terlebih dahulu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan memilih para muridnya. Saya yakin puluhan orang barangkali sudah diajak untuk menjadi penjala manusia, namun tidak semuanya tertarik. Banyak syarat dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh murid Yesus, dan itu menakutkan. Maka murid-murid terpilih adalah orang-orang yang handal dan mau menerima resiko menjadi murid Tuhan. Karakter dan latar belakang murid tidak menjadi soal. Entah dari kalangan intelektual pas-pasan atau ekonomi pas-pasan, semua berhak menjadi murid. Setelah menjadi murid Tuhan, mereka menerima tujuan dari pengajaran Yesus. Memberitakan Injil dan membagikan kuasa kebenaran menjadi tugas mereka. Ini sulit,
karena sudah berpuluh tahun lamanya orang-orang hidup dalam pengajaran kaku para ahli Taurat. Ini tugas berat dari tim Yesus yang ingin melayani umat. Setelah rencana bulat dan dikomunikasikan kepada murid-murid atau orang lain, maka tidak perlu menunggu lama. Lalu pergilah Yesus dan tim ke seluruh Galilea. Bukan hanya 1-2 kota saja, tetapi semua orang Galilea dan kota-kotanya dijangkau. Injil tidak terbatas pada 1-2 orang saja, namun Injil juga harus disebar ke semua elemen masyarakat, agar mereka bisa merasakan sukacita dan kebebasan dalam merayakan hidup. Apa yang dilakukan Yesus ini menginspirasi Rasul Paulus. Dalam Kolose 1 ayat 24 sampai 2 ayat 5 dikatakan bahwa Injil Kristus punya rahasia. Paulus mengatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dialah yang memimpin kita dalam hikmat sehingga hidup kita tidak akan salah pilih. Kristus dan Injilnya adalah sumber hikmat dan segala pengertian. Dalam situasi pendengar yang berbeda, Injil Markus dan surat Paulus menyampaikan semangat yang sama, yaitu pengajaran Yesus yang membawa pada hikmat dan pengertian. Dengan pengajaran itu kita mampu menjalani hidup berlimpah berkat seperti sekarang ini. Amin.